Shalom adik-adik. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Sukacita? Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Apa Kak Tika? Untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Allah itu baik. Bisa sambil bangkit berdiri adik-adik biar tambah semangat. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya. Mari. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberi berkat-berkat di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing sampai selesai Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik pasti masih semangat kan? Sebelum kita mau mendengarkan firman, mari kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir jiwaku panas, mengalir jiwaku hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir jiwaku panas, mengalir jiwaku hujan, damainya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik sebentar lagi kan mendengarkan firman akan disampaikan oleh Mas Ar. Kami persilakan.
Nah, selamat pagi adik-adik. Masih ketemu dengan saya? Masih ingat dengan saya? Ya, sudah lama tidak jumpa. Walaupun kita tak tatap muka, tapi kita bisa melalui online. Adik-adik yang sudah sekolah, belajar membaca di rumah, harus belajar. Jangan sampai apa? Nanti pas masuk sekolah tidak bisa baca. Waduh, repot. Taunya hanya gambar. Gambar di HP maksud saya. Tapi enggak, kita mau belajar. Ini tantangan dari saya untuk adik-adik. Walaupun kita melalui online, kita dapat belajar sedikit demi sedikit. Nah, ini umpamanya ini papan tulis, adik-adik. Ini papan tulisnya. Karena apa? Kita enggak bisa pasang papan tulisnya di sini. Adik-adik, saya punya ini angka 1. Ya. Angka 1, bener begini adik-adik? Ya, ini bener. Angka 1. Kalau kita kasih garis gini, menjadi angka berapa? Angka 4, bener adik-adik? Nah, saya juga punya angka 1 lagi. Nah, ini angka 1. Kalau geraknya ke sini, jadi apa? Ini namanya huruf hati, huruf H. Kita bisa nulis ini hati. Kita bisa nulis hand. Nah, kalau adik-adik, masa adik-adik tidak tahu? Adik-adik pegang handphone, tapi handphone itu, HP itu apa tadi adik? Tidak tahu. Wah, itu belajarnya kurang. Nah, ada lagi ini, angka kita punya juga angka 1 lagi. Nah, tadi kalau taruh di sini gimana adik-adik? Jadi apa ini adik-adik? Nah, kalau ditaruh gini menjadi apa adik? Tempat duduk kursi. Ya. Kita sudah belajar 1 huruf dan 2 angka. Ya, kita bisa nulis hati, kita bisa menulis, bisa membuat kursi untuk tempat duduk. Nah, sekarang ada tantangan lagi adik-adik. Adik-adik kalau pergi naik apa? Naik apa kalau pergi? Naik kaki? Oh, enggak, naik sepeda ya adik-adik. Saya masih punya huruf I lagi adik-adik. Huruf I. Oh, ini huruf I-nya di sini. Set. Ya, ini huruf I. Tapi saya bentuk gini, tak kasih set panjang sekali. Nah, kira-kira jadi apa ini? Wah, gambarnya Pak Tino enggak apa-apa. Jadi apa adik? Nah, ini umpamanya adalah pesawat terbang. Nah, pesawat terbang. Terus ini saya juga masih punya huruf I lagi adik-adik. Kalau pergi kan, kalau di atas itu naik pesawat terbang. Saya juga punya huruf I. Wah, di sini I-nya di sini gede. Huruf apa? Kok huruf angka 1. Wah. Kita tarik garis lagi. Sweat. Jadi apa adik-adik? Jadi kotak adik-adik. Tapi kotak ini bisa ajaib adik-adik, bisa berjalan. Kalau kita kasih roda, ada jendelanya. Jadi apa adik-adik? Ini namanya kalau tidak salah itu kalau apa, mobil bis. Nah, bis bersama ya. Kita naik bis bersama-sama besok kalau sudah
apa ini namanya, pandeminya sudah bubar ya adik-adik, kita bisa berjalan-jalan bersama pakai bis. Kalau sekarang kita hanya bisanya jalan-jalan saja pakai kaki, kita belum boleh berkumpul, kita belum boleh bertemu dengan orang yang banyak-banyak. Supaya apa tadi? Cepat selesai. Kita harus menjaga jarak, tetap bersehat. Saya juga masih punya huruf I adik-adik. I-nya sekarang di tengah adik-adik. Wah di tengah. Huruf I, angka 1 kok huruf I terus ya adik-adik. Angka 1, nomor 1 itu bisa jadi apa-apa, kok Dik. Nah, sekarang kalau tadi sini ke sana, yang ini ke sini, sekarang yang di tengah ini, tengah-tengah gini. Kira-kira apa? Nah, ini kalau adik-adik mau lewat laut, ya harus pakai ini. Ini ada benderanya. Nah, kalau lewat laut harus tahu ini. Kalau ini kan bisa lewat laut, ini juga tidak bisa lewat laut, ini kecemplung. Ini namanya kapal. Nah, adik-adik, ini termasuk apa namanya kalau di sekolah itu pelajaran kita itu adalah transportasi darat. Nah, transportasi darat, laut dan udara. Wah, kita masih mau bermain-main lagi ini. Sekarang saya juga masih punya huruf I. Wah, huruf nomor 1 itu kok banyak sekali ya. Tidak selesai-selesai angka 1 itu. Kita buat gini, huruf I lagi. Ini kita kasih lingkaran. Menjadi apa adik-adik? Bisa menjadi bunga yang banyak sekali. Wah, saya tidak punya warna ini, tidak bisa mewarnai adik-adik. Nah, menjadi bunga, banyak sekali bunganya. Masih ada huruf I lagi adik-adik. Ini huruf I, angka 1 kok lupa terus ya. Angka 1 itu bisa jadi apa-apa. Makanya adik-adik harus jadi yang nomor 1. Nomor 1 menjaga kebersihan, nomor 1 menjaga kesehatan, nomor 1 menjadi awalan, menjadi contoh. Wah, I-nya rodok panjang. Saya mau beri pelengkungan. 1 kecil, pelengkungan kecil. 2 pelengkungan besar. Sini lagi, yang 1 pelengkungan kecil, yang 1 lagi pelengkungan besar. Kita kasih mata di sini, kasih mata di sini. Ada antenanya. Antenanya ini ada lukisannya. Adik-adik tahu ini hewan apa? Ini termasuk serangga, tapi ini apa adik? Pembunuh. Kalau adik-adik dolan di sawah, ini termasuk pembunuh wereng adik-adik. Lawannya wereng itu ini. Wah, sekarang kertasnya sudah habis. Wah. Ya, kita bisa mulai dari semuanya dari angka 1. Nah, tapi saya masih punya permainan lagi adik-adik. Permainannya ini kita coba. Wah, ini saya punya apa ini namanya adik-adik? Kain adik-adik. Hanya untuk tambahan saja. Nah, ada karetnya juga. Tak talekke di tangan saya adik-adik, biar kelihatan. Wah, susah sekali. Tidak tahu untuk apa atau belum tahu, kita buat bersama-sama, nanti adik-adik bisa mencoba. Saya punya ini namanya apa? Kaos kaki adik-adik. Kaos kaki yang sudah lama sekali ya, tidak apa-apa. Ini tak masuk ke di sini. Tak masuk ke tangannya, tak bungkus.
Nanti adik-adik bisa dicoba di rumah. Kalau yang punya kaos kaki tidak usah panjang-panjang kayak gini. Ini kaos kakinya ini bekas kok, Dek. Kepanjangan ini sulit masuknya. Sudah menyusut ini kayaknya kaos kaki, tidak molor jadi susah. Nah, ini tangan saya sudah tak buntel adik-adik. Nah, sekarang saya juga punya ini. Tadi sudah saya buat. Wah, tak kasih ini. Ini kasih ini kita mau buat boneka, ini tak kasih mata. Matanya di sini. Tempel satu. Wah, matanya kok hitamnya di atas ya adik-adik, tidak bagus. Saya buat 2. Siapa yang sudah bisa membaca? Oh, belajar di rumah ya. Belajarlah membaca. Nomor 1, mengapa orang itu bisa pintar? Karena dia membaca, karena dia belajar. Mengapa orang itu bisa punya pengetahuan yang banyak? Karena dia melihat, dia membaca. Nah, ini apa nih? Ada apa itu, Mas? Wah, ini kalau sudah membaca, dimengerti, terus apa Adik? Keluar ini ya. Menjadi ini mulutnya. Lah kalau sudah pinter, sudah bisa membaca, sudah bisa melihat, akhirnya apa Adik? Dia akan dapat yang namanya apa ini? Aduh, jatuh. Namanya apa ya, yang di atas kepala itu apa ya? Di atas kepala. Susah, tangannya sudah dibuntal, terlanjur dibuntal ya Dek. Susah. Dah bisa. Wah, dapat apa Dek? Mahkota. Dapat mahkota kalau pinter itu ya, dapat bisa baca. Tinggal ngasih apa Dek? Tinggal ngasih hidung biar berhidup ya, biar bernafas. Wah, sekarang boneka ini mau saya hidupkan adik-adik. Saya hidupkan. Nanti boneka ini juga bisa apa adik? Membaca. Kalau adik mau pintar harus regap membaca apa saja. Adik-adik walaupun di rumah juga harus membaca. Bacaannya itu banyak sekali. Utamanya kalau kita sekolah minggu itu bacanya yang penting itu adalah Alkitab. Kalau bisa tiap hari membaca untuk belajar. Karena apa? Di dalam Alkitab itu menunjukkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Adik-adik bisa tahu yang namanya sungai, ada yang namanya laut, ada yang namanya perahu, ada yang namanya apa? Burung-burung di udara. Nah, tak sulape ini biar bisa membaca Alkitab ya adik-adik. Bim salabim adra kadraba. Hei kaos kaki. Sekarang namanya bukan kaos kaki, Sika aja ya, si kaos kaki. Hai Sika, sekarang kamu membaca ya. Silahkan kamu membaca dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 10.
Yunus pasal 3 ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, itu adik-adik, Sika aja bisa baca, apalagi adik-adik harus pinter ya, baca sedikit demi sedikit, nanti bisa baca dengan lancar dan mengerti. Ya adik-adik, dari bacaan kita tadi, dari kitab Yunus tadi, diberitakan bahwa sebelumnya itu ya, Yunus menghindar dari panggilan Allah untuk memberitakan pertobatan. Orang Niniwe itu adalah orang yang percaya kepada Allah. Sudah percaya bahwa Allah itu maha kuasa, orang Niniwe percaya itu. Tetapi apa? Orang Niniwe melakukan kejahatan. Orang Niniwe walaupun percaya kepada Allah, tapi masih menyembah Baal, masih melakukan perampasan, masih melakukan perjudian, masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketoke percaya kepada Allah, tapi melakukan perbuatan yang tidak baik, mencuri, ya itu seperti itu. Allah tidak mau. Makanya Allah mengutus Nabi Yunus untuk datang ke situ untuk memperingatkan, hati-hati orang Niniwe, 40 hari lagi kalau kamu tidak bertobat, kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Wah, Nabi Yunus ini 1 hari berjalan terus mengatakan seperti itu, bertobatlah, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan apabila tidak bertobat. Nah, 1 hari adik-adik, bayangkan bagaimana pekerjaan Bapak Yunus. Nabi Yunus ini 1 hari berteriak-teriak terus. Dan akhirnya adik-adik, sampai yang namanya Maharaja setelah mendengar itu pun menjadi sadar. Oh ya, iya ya. Kok kita percaya sama Tuhan, tapi kok masih apa? Melakukan perbuatan yang jahat. Makanya Raja mengumumkan bahwa seluruh Niniwe harus bertobat. Ajaibnya adik-adik, dari yang namanya orang yang masih tua-tua, yang masih muda, anak-anak, binatang sekalipun adik-adik, disuruh oleh raja untuk melakukan puasa agar apa adik? Murka Tuhan tidak melanda Niniwe. Nah, adik-adik, itu cerita tentang Nabi Yunus. Sekarang bagi kita apa adik? Adik-adik dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa adik? Murid-muridnya, menjadi anak-anaknya. Nah, makanya anak Tuhan tidak boleh sombong. Anak Tuhan tidak boleh nakal. Anak Tuhan harus suka damai. Anak Tuhan harus suka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, itu anak Tuhan. Nanti kalau adik-adik sudah dipilih Tuhan, sudah percaya sama Tuhan, tapi masih melakukan yang tidak Tuhan tidak mau,
pasti Tuhan akan menghukum kita. Tuhan pasti akan memberikan hukuman kepada kita. Makanya adik-adik belajar baca dari kitab suci. Bagaimana orang yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu maha adil, Tuhan kuasa. Nah, itu cerita kita. Nah, sekarang bagi adik-adik yang sekarang masih masih online, masih berada di rumah, belajar di rumah, adik-adik punya kesempatan banyak sekali untuk belajar Alkitab. Adik-adik punya kesempatan banyak sekali untuk membaca. Adik-adik punya banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Loh, piye toh Mas? Di rumah saja kok melakukan perbuatan. Lah adik-adik kan bisa menggunakan tangan, adik-adik bisa membantu ibu mencuci piring, nyapu halaman. Terus apa lagi? Banyak sekali pekerjaan rumah itu, bisa cuci. Nah, itu latihan adik. Mungkin ya itu juga kemauan Tuhan. Supaya apa adik? Di rumah saja itu adalah bahwa semua orang harus tahu pekerjaan rumah itu apa saja, termasuk mandi. Itu termasuk pekerjaan di rumah. Kalau mandi di sungai itu namanya apa? Berenang. Nah, di rumah kalau mau mandi kan harus ada air, harus menyiapkan air. Nah, adik-adik kalau taunya kan hanya air siap disiapkan oleh bapak, oleh ibu. Nah, sekarang adik-adik dilatih untuk menyiapkan sendiri. Nah, adik-adik belajar di rumah untuk mengetahui pekerjaan rumah itu apa. Bukan hanya PR. Ya, kalau dulu PR, pekerjaan yang di bapak ibu guru dan dikerjakan di rumah. Adik-adik melalui pandemi ini, ya melalui apa yang menimpa bangsa Indonesia ini, adik-adik juga diingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kebugaran tubuh. Tubuhnya jangan adik? Harus sergap olahraga. Supaya kekebalan semakin meningkat. Harus banyak makanan yang bergizi. Harus setiap melakukan pekerjaan bisa cuci tangan. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Itu bukti sayang kita kepada sesama juga. Jangan sampai kita kalau punya menulari. Jangan. Kita harus sayang kepada mereka supaya mereka virusnya itu tidak ke kita dan virus kita tidak kepada mereka. Itu adalah bukti sayang kita kepada sesama. Jadi yang jelek-jelek itu jangan diberikan kepada orang lain. Marilah yang jelek termasuk virus corona ini kita bunuh, kita habiskan. Dengan apa tadi? Dengan menjaga kesehatan, dengan pakai masker, cuci tangan, sregep sing mandi. Ben kumannya mati, virusnya mati. Kita menjadi orang yang kuat, bisa belajar menjadi yang namanya nomor 1. Nah, adik-adik, itu cerita saya dari pelajaran dari Bapak Yunus. Kita akan akhiri cerita ini, kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan pengakuan iman rasuli. Adik-adik saya undang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, sehingga kami dapat belajar tentang Bapak Yunus yang melakukan kegiatan untuk menyadarkan bangsa Niniwe untuk bertobat kepada Engkau. Tuhan, kami masih kecil, kami masih anak-anak, kiranya Tuhan pimpin kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu berdamai dengan sesama kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana firmannya tadi? Bagus kan? Nah, kita akan persembahan, kita akan siapkan persembahan di dalam amplop ya. Kalau ada kakak-kakak ke sana, berilah kakak-kakaknya atau dititipkan sama Bapak Ibu yang mau ke gereja. Oke? Oke. Kita akan pujikan persembahan kami. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa untuk persembahan kita dan berdoa untuk penutup untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing jalannya sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, tak lupa kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, berkati pula juga orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan, jika setelah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
adik-adik, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah.